Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Uswatun Hasanah, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan tahap 3 tahun 2025. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan modul pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini, pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan inflasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya ingin bertanya beberapa hal kepada kalian. Pernahkah kalian mendengar harga-harga kebutuhan pokok atau sembako naik secara terus-menerus? Ya, tentu kalian sering mendengar hal tersebut. Nah, hal tersebut bisa dikatakan dengan inflasi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang inflasi? Oke, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu secara terus-menerus. Contohnya seperti harga beras naik dari yang tadinya 10.000 per kilogram, kemudian naik menjadi 12.000 per kilogram, hingga saat ini berkisaran harga 14.000–15.000 per kilogram. Hal tersebut naik secara terus-menerus dalam beberapa minggu. Itu bisa dikatakan dengan inflasi. Lalu, bagaimanakah perasaan kalian menghadapi kenaikan harga yang terus-menerus terjadi? Hal tersebut dapat kalian jawab melalui lembar refleksi yang akan saya bagikan setelah video pembelajaran ini. Sesuatu tersebut dapat dikatakan inflasi apabila memenuhi 3 komponen berikut ini. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, dan yang ketiga berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, apa sih dampak dari inflasi terhadap masyarakat? Terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh inflasi terhadap masyarakat, yaitu yang pertama adalah menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Nah, inflasi menyebabkan daya beli makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Yang kedua, yaitu makin buruknya distribusi pendapatan. Dampak buruk inflasi terhadap tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Dan dampak yang ketiga, yaitu terganggunya stabilitas ekonomi. Pengertian yang paling sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomi. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tantangan masa depan atau ekspektasi para pelaku ekonomi. Bagi produsen, perkiraan akan naiknya harga barang dan jasa mendorong mereka menunda penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penawaran barang dan jasa berkurang. Akibatnya, kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Tentu saja kondisi ini akan menjadi semakin memburuk apabila tidak segera ditangani. Jika inflasi terus dibiarkan, hal tersebut akan berdampak buruk pada perekonomian suatu negara. Hal tersebut terjadi karena harga yang terus naik sedangkan pendapatan masyarakat masih tetap atau bahkan lebih kecil. Lalu, bagaimanakah cara kita menghadapi inflasi tersebut? Terdapat beberapa strategi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi inflasi. Strategi tersebut diantaranya yang pertama adalah menyusun anggaran pengeluaran. Yang kedua, membeli kebutuhan secara bijak. Jadi kita harus memilih kebutuhan mana yang paling penting dan mengambil keputusan yang bijak dalam pembelian kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menabung untuk kebutuhan darurat. Dan yang keempat, membuat keputusan yang cerdas dalam menggunakan anggaran-anggaran atau pendapatan yang kita miliki. Baik, sekian pembahasan materi terkait inflasi untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan memberikan kalian tugas untuk dipresentasikan minggu depan. Nah, untuk presentasi minggu depan saya akan membagi dalam 4 kelompok. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan membahas tentang dampak inflasi terhadap masyarakat kecil. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 akan membahas tentang peran sebagai produsen, konsumen, dan pemerintah untuk memahami keputusan ekonomi di situasi inflasi. Kemudian minggu depan kita akan mempresentasikan hasilnya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab di Google Classroom. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, bagaimana inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu membantu orang di sekitarmu dalam menghadapi dampak inflasi? Kemudian yang ketiga, apa strategi pribadi dalam menghadapi ekonomi yang sulit? Dan nilai apa yang penting diterapkan saat membuat keputusan dalam ekonomi tersebut. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya tunggu untuk tugas-tugasnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.